Selamat datang di channel Mokulele Aloha. Berjumpa kembali dengan saya Felix Jewang. Mokulele berarti pesawat terbang, Aloha means hello, Aloha means goodbye, and Aloha means love. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu tipe pesawat terbang yang cukup banyak meramaikan langit Indonesia dan menjadi tulang punggung penerbangan domestik flag carrier kita, Garuda Indonesia, pada awal era 1970-an sampai dengan awal dekade 2000-an. Video ini saya beri keterangan part 1 atau bagian 1 karena dalam video ini saya hanya menyampaikan storytelling dengan alat peraga saja dan gambar-gambar tanpa syuting di mock-up atau kabin pesawat F-28 yang sesungguhnya. Mungkin nanti jika saya sempat melakukan syuting di pesawat F-28 yang dijadikan static display, saya akan membuat part 2-nya. Fokker F-28 atau F-28 merupakan tipe pesawat berbadan sempit untuk jarak menengah yang diproduksi oleh NV Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker, dan pabrik pesawat tersebut dipelopori oleh Anthony Herman Gerald Fokker yang merupakan seorang penerbang kelahiran kota Blitar, Karesidenan Kediri di masa Hindia Belanda. Garuda Indonesian Airways sempat mengoperasikan cukup banyak tipe pesawat ini, mulai dari varian Fokker F-28 MK1000 yang ketika masuk ke dalam jajaran armada maskapai nasional kita ini masih menggunakan livery jet line merah dan oranye di sepanjang fuselage-nya. Sementara pada sirip ekor tegak atau vertical tail fin berwarna putih bertuliskan Garuda dengan fontnya yang sangat khas tersebut. Ada 3 varian Fokker F-28 yang pernah dioperasikan oleh Garuda dari keempat varian yang pernah diproduksi oleh pabrik Fokker. Varian Fokker F-28 yang pertama adalah F-28 seri 1000 yang mulai diproduksi pada tahun 1969. Pada jajaran armada Garuda, varian ini mulai masuk pada tahun 1971. Kapasitas maksimumnya adalah 70 penumpang. Dalam armada Garuda, sempat ada 24 unit F-28 seri 1000 yang diberi registrasi mulai dari Papa Kilo Golf Victor Alpha sampai dengan Golf Victor X-Ray. Beberapa unit F-28 seri 1000 yang datang awal sempat diberi registrasi Papa Kilo Golf Juliet seperti registrasi DC-9 mula-mula. Namun kemudian diberi registrasi ulang Papa Kilo Golf Victor untuk F-28 MK1000 dan Papa Kilo Golf November untuk DC-9. Varian F-28 yang kedua adalah F-28 seri atau MK2000. Varian ini tidak pernah masuk ke Indonesia dan hanya diproduksi sebanyak 10 unit. Panjang badan atau fuselage F-28 MK2000 terpaut sekitar 2,16 meter lebih panjang dibandingkan F-28 MK1000. Kapasitas maksimumnya adalah 79 penumpang. Varian F-28 yang ketiga adalah MK3000 atau seri 3000. Varian ini sempat memperkuat armada Garuda. Mula-mula totalnya sebanyak 7 unit yang diberi registrasi Papa Kilo Golf Foxtrot Quebec, Golf Foxtrot Romeo, Golf Foxtrot Sierra, Golf Foxtrot Tango, Golf Foxtrot Uniform, Golf Foxtrot Victor, dan Golf Foxtrot Whiskey. 2 unit terakhir yang dimiliki oleh Garuda yaitu Papa Kilo Golf Foxtrot Victor dan Golf Foxtrot Whiskey adalah varian F-28 3000 Ready Change
yang dapat segera diubah menjadi pesawat kargo dengan melepas semua kursi penumpangnya. Varian F28 MK3000 RC ini memiliki ciri khas pintu kargo besar di sisi main entrance atau passenger door di sisi kiri pesawat terbang dan tidak ada jendela penumpang yang kedua dan keenam di sisi kiri. Sementara pada sisi kanannya jumlah jendela penumpang sama seperti pada F28 MK3000 versi normal maupun F28 MK1000. F28 seri 3000 memiliki panjang fuselage yang sama dengan seri 1000. Namun rentang sayapnya diperpanjang 1,5 meter. Garuda Indonesian Airways sempat melakukan tukar tambah sebagian armada F28 MK1000 mereka dengan MK3000 dan MK4000. F28 MK3000 ketika masuk ke dalam armada Garuda masih menggunakan livery yang sama dengan MK1000. Namun pada awal dekade 1980-an, armada MK3000 beserta MK1000 yang masih tersisa dalam jajaran armada Garuda sempat dicat ulang dengan livery yang kita biasa sebut hockey stick atau cheat line merah dan oranyenya lebih tebal di sepanjang badan pesawat dan membelok ke arah sirip ekor tegak atau tail fin atau vertical tail yang bertuliskan Garuda. Sebagian F28 MK3000 yang tersisa pada era 1990-an sempat dicat livery merpati dan akhirnya sebelum dipensiunkan masih sempat mengabdi sebagai armada Citylink Garuda Indonesia pada awal dekade 2000-an. Dua di antara F28 MK3000 yang sempat memperkuat armada Garuda Indonesia dihibahkan kepada TNI Angkatan Udara, yaitu Papa Kilo Golf Foxtrot Quebec dan Papa Kilo Golf Foxtrot Romeo, dan diregistrasi ulang menjadi A2802 dan A2803. Varian F28 yang keempat adalah MK4000. Varian seri 4000 ini memiliki panjang fuselage yang sama dengan seri 2000 atau MK2000. Namun rentang sayapnya ditambah 1,5 meter, sama seperti rentang sayap F28 MK3000. Selain itu, jumlah jendela darurat ditambah 1 pada setiap sisinya. Pada F28 MK2000 hanya terdapat sepasang jendela darurat, satu di kiri dan satu di kanan. Sementara pada MK4000 terdapat 2 pasang jendela darurat, 2 di kiri dan 2 di kanan. Ini adalah varian Fokker F28 dengan jumlah terbanyak yang sempat memperkuat jajaran armada Garuda Indonesia. Totalnya adalah 28 unit. Diberi registrasi mulai dari Papa Kilo Golf Kilo Alpha sampai dengan Papa Kilo Golf Quebec Bravo. Mayoritas armada F28 MK4000 yang sempat dioperasikan oleh Garuda sempat dicat dalam livery merpati dan registrasinya sempat diubah dari Papa Kilo Golf Kilo menjadi Papa Kilo Mike Golf pada awal-awal dekade 2000-an. Selanjutnya, pada awal dekade 2000-an juga, masih tersisa F28 MK4000 yang sempat dioperasikan oleh Garuda, yaitu Papa Kilo Golf Kilo Zulu, Papa Kilo Golf Quebec Alpha, dan Papa Kilo Golf Quebec Bravo yang dicat dalam livery Citylink sebelum akhirnya dipensiunkan. Karena pada kolom komentar video saya sebelumnya ada pertanyaan mengapa saya membahas perbedaan antara McDonnell Douglas DC-9 dengan Comac ARJ21 bukan dengan Fokker F28. Saat ini saya akan membahas perbedaan antara McDonnell Douglas DC-9 atau DC-9 dengan Fokker F28. Di sini saya akan menyandingkan DC-9 seri 10 yang paling pendek body atau fuselage-nya dengan F28 MK1000. Pertama adalah dari bagian hidungnya. F28 memiliki nose landing gear strut yang lebih tinggi dibandingkan DC-9. Nose landing gear door atau nose landing gear cover
atau pintu penutup roda pendarat hidung pada F28 hanya terdiri dari satu pasang. Sementara pada DC9 ada dua pasang penutup roda pendarat hidung. Sepasang yang berada di posisi belakang terus terbuka ketika roda pendarat tersebut dalam posisi extended atau dikeluarkan. Sementara sepasang nose landing gear door lain yang letaknya di sebelah depan biasanya hanya akan terbuka ketika roda pendarat hidung dalam proses keluar atau proses masuk atau retracting sesaat setelah take off. Perbedaan kedua adalah pintu utama untuk keluar masuk penumpang pada tipe pesawat Fokker F28 merupakan integral door and stairs, alias pintu yang berfungsi sebagai tangga untuk naik pesawat maupun turun pesawat. Sementara pada DC9, pintu utama atau pintu kiri depan alias L1 membuka ke arah kokpit, mirip dengan pintu utama pada tipe pesawat Boeing 737. Sementara itu, air stairs atau tangga untuk naik dan turun pesawat tersimpan tepat di bawah ambang pintu depan. Pintu utama atau L1 maupun service door atau R1 pada DC9 dilengkapi escape slide container. Sementara pada F28, pintu utamanya tidak dilengkapi escape slide container. Pada pintu sebelah kanan F28, yang biasa kita sebut service door, dilengkapi dengan escape slide atau peluncur yang bisa kita gunakan dalam keadaan darurat, dan escape slide tersebut tersimpan pada laci yang berada di dinding sebelah kiri atau partisi antara kokpit dan jalur keluar melalui pintu R1. Sehingga ketika F28 masih beroperasi sebagai pesawat penumpang, tidak pernah ada perintah dari awak kokpit kepada awak kabin yang berbunyi cabin crew, door arm, and cross check. Sebab satu-satunya escape slide yang tersedia pada tipe pesawat F28 akan selalu tersimpan pada tempatnya dan hanya akan dikeluarkan dan dikaitkan pada floor fitting yang letaknya di dekat ambang bawah pintu kanan depan ketika akan dilakukan evakuasi dalam keadaan darurat, baik yang sifatnya terrain emergency maupun ditching. Atau dengan kata lain, dalam kondisi normal, semua pintu F28 selalu dalam keadaan disarm, alias tidak ada escape slide yang akan mengembang secara otomatis ketika pintu dibuka. Pintu sebelah kanan depan F28 atau service door tersebut dalam keadaan normal bisa dibuka dengan cara memutar door control handle seperti yang terlihat dalam gambar ini dan menggeser pintu tersebut ke atas. Mirip seperti cara membuka pintu DC-10, MD-11, atau Boeing 767. Sementara untuk tujuan evakuasi dalam keadaan darurat, pintu sebelah kanan dibuka dengan cara menekan tombol merah yang tertutup plastik pelindung, seperti yang terlihat dalam gambar ini. Pintu tersebut akan terlepas dari bingkainya setelah kita putar tuas pintu atau door control handle yang ada berlawanan arah jarum jam. Integral door and stairs yang ada di sebelah kiri depan pesawat F28 berfungsi sebagai jalur utama untuk naik dan turun penumpang dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, untuk membuka pintu utama F28, awak kabin perlu menekan alat yang disebut lock release lever pada bagian atas belakang tuas pintu atau door control handle, dan selanjutnya menggeser atau menggerakkan door control handle ke arah atas sampai pada posisi tengah atau hentian pertama atau first detent, lalu menekan tombol open untuk membuka pintu. Untuk menutup pintu ini, awak kabin perlu menekan tombol close. Setelah pintu menutup sempurna, kita geser atau pindahkan door control handle ke posisi terbawah atau lock position. Awak kabin juga perlu melakukan cross-check. Apakah tuas pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci dengan cara mencoba menggesernya ke arah atas.
Jika sudah tak dapat bergerak lagi ke atas, berarti door control handle sudah dalam keadaan aman atau terkunci. Apabila awak kabin teledor, maka bisa saja pintu kiri depan tersebut terbuka di udara, seperti yang bisa kita lihat dalam gambar ini yang pernah dialami oleh salah satu armada F-28 milik Ansett Western Australia ini, atau yang pernah terjadi pada tahun 90-an pada salah satu armada F-100 milik Simpati Air. Pintu utama atau L1 pada F-28 tidak boleh dibuka dalam situasi pendaratan darurat di air atau ditching, karena akan menyebabkan air masuk ke dalam kabin dan mempercepat proses tenggelamnya pesawat. Saat terjadi pendaratan darurat di air, evakuasi hanya dapat dilakukan melalui jendela-jendela darurat yang berada di atas sayap dan pintu sebelah kanan depan alias service door atau R1. Pintu utama atau pintu kiri depan pada F-28 juga bisa dibuka dari luar dengan mengoperasikan tuas berikut ini, seperti yang terlihat di dalam gambar. Perbedaan yang ketiga di antara DC-9 dan F-28 adalah jendela penumpang. Pada tipe pesawat Fokker F-28, bentuknya elips atau lonjong. Sementara pada McDonnell Douglas DC-9 atau DC-9, jendela penumpang berbentuk persegi panjang. Perbedaan yang keempat di antara Fokker F-28 dan McDonnell Douglas DC-9 adalah pada mesinnya. F-28 menggunakan mesin produk Rolls-Royce Spey 555, sementara DC-9 menggunakan produk mesin Pratt & Whitney JT8D. Mesin pesawat F-28 tidak dilengkapi thrust reverser atau alat pembalik dorongan yang berguna untuk memperlambat laju pesawat segera setelah mendarat atau touchdown. Sementara, pada tipe mesin Pratt & Whitney JT8D terdapat thrust reverser bucket. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Perbedaan yang kelima di antara tipe pesawat F-28 dan DC-9 adalah pada bagian ekor atau tail section-nya. Pada tipe pesawat F-28, tepat di bawah sirip ekor tegak atau vertical fin, ada piranti yang disebut air brake yang akan membuka beberapa detik sebelum pesawat mendarat atau touchdown, gunanya untuk memperlambat laju pesawat. Air brake ini juga bisa dioperasikan ketika pesawat sedang terbang. Sementara pada DC-9, ujung belakang fuselage berbentuk runcing, dan bagian ini dapat terlepas jika pintu belakang atau tail cone exit dibuka dalam kondisi arm. Gunanya untuk melakukan evakuasi dalam keadaan darurat di darat atau terrain emergency. Juga terdapat pintu keluar yang disertai tangga di bawah tail cone DC-9. Sementara pada F-28 tidak terdapat pintu keluar pada bagian belakang pesawat. Dari sekian banyak tipe pesawat Fokker F-28 yang pernah meramaikan angkasa Indonesia, pernah tercatat 7 kali kecelakaan fatal yang menyebabkan pesawat written off atau rusak parah tanpa dapat diperbaiki lagi dan bahkan memakan korban jiwa. Yang pertama terjadi pada tahun 1975 melibatkan sebuah pesawat F-28 MK-1000 dengan registrasi Papa Kilo Golf Victor Charlie yang saat itu melakukan penerbangan dari Bandara Kemayoran Jakarta menuju Bandara Talang Betutu Palembang. Pesawat tersebut jatuh ketika melakukan final approach dalam cuaca buruk menuju Bandara Talang Betutu. Pada tahun 1979 terjadi 2 kali kecelakaan pesawat F-28 dan keduanya dari seri 1000 milik Garuda Indonesian Airways yang menabrak gunung atau biasa kita sebut controlled flight into terrain, yaitu pesawat dengan registrasi Papa Kilo Golf Victor Papa yang menabrak Bukit Pudak Lembu di sekitar Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dalam penerbangan ferry flight dari Denpasar menuju
Surabaya, menewaskan 4 orang awak pesawat. Sementara kejadian kedua terjadi pada tanggal 11 Juli 1979 dan memakan korban jiwa paling banyak dari seluruh musibah atau insiden Fokker F-28 di Indonesia ketika sebuah F-28 dengan registrasi Papa Kilo Golf Victor Echo menabrak Gunung Partektekan di Sumatera Utara dalam penerbangan dari Palembang menuju Medan. Musibah F-28 yang keempat dan kelima terjadi pada 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 1982 dan 1983 di Bandara Branti atau sekarang Radin Inten II. Pada tahun 1982, 10 F-28 yang terbang dari Bandara Kemayoran, Jakarta dengan registrasi Papa Kilo Golf Victor Kilo mengalami overshoot atau tergelincir keluar landasan saat hujan lebat, namun akhirnya tidak selamat. Sebab setelah tergelincir atau meluncur keluar landasan, pesawat tersebut meledak dan terbakar, dan akhirnya menewaskan seluruh penumpang beserta awaknya. Pada tahun 1983, kembali terjadi kecelakaan yang melibatkan F-28. Kali ini dari varian MK3000RC yang beregistrasi Papa Kilo Golf Foxtrot Victor di Bandara Branti akibat gagalnya aborted take-off dan memakan korban kedua awak kokpit serta 1 orang penumpang. 2 insiden lain yang cukup besar melibatkan tipe pesawat F-28 di Indonesia adalah ketika mayoritas F-28 dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara. Masing-masing terjadi pada tahun 1993 melibatkan sebuah F-28 MK3000 dengan registrasi Papa Kilo Golf Foxtrot Ultra yang terbang dari Ambon menuju Sorong. Pesawat tersebut jatuh saat akan mendarat ke Bandara Jeffman atau bandara lama di kota Sorong dan menewaskan 41 penumpang. Dan yang terakhir, terjadi pada tahun 1995 melibatkan sebuah F-28 dari seri 4000 dengan registrasi Papa Kilo Golf Kilo Ultra yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Ahmad Yani Semarang dan tergelincir saat mendarat. Pesawat tersebut rusak, namun untungnya tidak ada korban jiwa. Pernah juga terjadi salah satu pesawat F-28 MK4000 lain dengan registrasi Papa Kilo Golf Kilo Bravo mengalami insiden ketika pintu utamanya terlepas di udara saat terbang di atas Indramayu dalam penerbangan dari Jakarta menuju Semarang. Namun untungnya tak terjadi korban jiwa dan pilot berhasil return to base atau membawa kembali pesawat tersebut ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan mendarat darurat dengan selamat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan juga video ini apabila bermanfaat bagi orang lain.